Haleluya. Shalom saudaraku. Amin. Puji Bapa Yahweh. Selamat pagi. Selamat beribadah dalam nama Adonai Yeshua Masiah. Oke, pada pagi hari ini langsung aja kita akan sama-sama ya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di pagi siang hari yang indah ini. Kita akan sama-sama melihat kitab suci kita seperti yang tertulis ya di dalam kitab suci yang ada di slide yang ada di depan. Yang pada pagi hari ini saya ambil yaitu dari kitab Samuel. Ya, dari kitab 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, seperti yang tertulis ada di depan. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 dengan judul yaitu panggilan terhadap Samuel ya. Ayatnya ada lumayan banyak, ada 10 ayat. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu silakan baca ayat yang genap ya. Saya akan memulai panggilan terhadap Samuel. Dan Samuel yang masih kecil itu melayani Yahweh di hadapan Eli. Dan pada masa itu firman Yahweh sangat jarang. Saya ulang sekali lagi. Dan pada masa itu firman Yahweh sangat jarang dan tidak ada penglihatan yang disingkapkan. Dan terjadilah pada saat itu Eli sedang berbaring di tempatnya dan matanya telah mulai rabun. Dia tidak mampu melihat. Dan lampu Elohim belum padam. Dan Samuel sedang berbaring di dalam kemah suci Yahweh, tempat tabut Elohim terletak. Dan Yahweh memanggil Samuel, dan dia berkata, "Aku di sini." Ya, ini panggilan pertama ya. Dan dia berlari kepada Eli serta berkata, "Lihatlah, aku di sini, sebab engkau telah memanggil aku." Dan Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Kembalilah dan berbaringlah." Dia pun pergi dan berbaring. Dan Yahweh memanggil Samuel lagi. Samuel bangkit dan pergi kepada Eli serta berkata, "Lihatlah, aku di sini, karena engkau telah memanggil aku." Dan Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku. Kembalilah dan berbaringlah." Ayat 7, dan Samuel belum mengenal Yahweh. Sekali lagi, Samuel belum mengenal Yahweh dan firman Yahweh belum dinyatakan kepadanya. Dan Yahweh memanggil satu lagi, ketiga kalinya. Dan dia bangkit dan pergi kepada Eli serta berkata, "Lihatlah, aku di sini, karena engkau telah memanggil aku." Dan Eli paham bahwa Yahweh yang telah memanggil anaknya. Dan Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah, berbaringlah, dan hendaklah demikian jika dia memanggilmu, maka engkau harus berkata, 'Berbicaralah ya Yahweh, karena hambamu mendengarkan engkau.'" Samuel pun berbaring di tempatnya sama-sama. Dan Yahweh datang dan berdiri, serta memanggil seperti pada waktu-waktu yang lalu, "Samuel, Samuel." Dan Samuel berkata, "Berbicaralah, karena hambamu mendengarkan engkau." Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, pada pagi hari ini ya, kita sudah boleh sama-sama dikumpulkan kembali di tempat ini. Semua karena kemurahan ya, karena kebaikan yang berasal dari Bapa Yahweh itu sendiri ya. Kita boleh diberikan kesempatan juga oleh pemerintah untuk kita boleh sama-sama semua di Indonesia sudah diberlakukan agar tempat ibadah semua sudah boleh dibuka dengan melakukan berbagai protokol-protokol kesehatan yang boleh diterapkan. Dan puji Bapa Yahweh, sekarang di saat yang indah ini saya ingin membagikan akan suatu firman Tuhan ya, yang sering sekali dulu pada saat kita mungkin masih sekolah minggu atau mungkin anak-anak sekolah minggu ya sekarang yang mereka sedang ada di lantai atas, mereka juga mungkin sering menyaksikan akan bagaimana cerita mengenai panggilan Bapa Yahweh terhadap Samuel ya.
Jadi sebenarnya tadi ya, saya mau mengucap syukur pada Bapak Yahweh karena pada tanggal 18 Juni kemarin anak saya boleh ditambahkan 1 tahun lagi bagi dia menjadi umurnya 8 tahun ya. Biar kiranya anak ini boleh semakin besar. Sejak kecil boleh dididik dan dilatih seperti Samuel ini. Ya, seperti Samuel, dia dari kecil sudah boleh diserahkan kepada Bapak Yahweh dan dia juga sudah boleh sama-sama melayani akan Adonai, akan Elohim di dalam bait Elohim bersama-sama dan juga di bawah pimpinan dari Imam Eli ya. Puji Bapak Yahweh. Saudaraku, saya agak sedikit terhadap yang khotbah minggu lalu ya. Karena ada sedikit kalau misalkan ada sesuatu saya biasanya penasaran karena ada katanya kalau masalah perpuluhan itu tidak tertulis dalam kitab Perjanjian Baru ya. Ini saya baru aja mendengarkan info tersebut ya minggu lalu. Akhirnya karena ada sesuatu yang aneh, akhirnya saya coba cari-cari. Saya coba cari-cari di dalam, ya paling gampang kan dalam media sosial ya. Contohnya di YouTube ya. Saya cari-cari di YouTube. Ternyata memang benar bahwa di zaman sekarang ini, kan sekarang zaman bisa dibilang namanya zaman terbuka. Jadi orang bebas mengekspresikan dirinya. Ya, saya melihat ada satu channel YouTube yang dia mengajak berdebat kepada banyak orang mengenai khususnya perpuluhan ya. Jadi dia bilang bahwa perpuluhan itu adalah hanya diperuntukkan apabila kita memberikannya kepada keturunan Lewi ya, keturunan Lewi. Memang sih secara secara pikiran manusia mungkin benar ya, itu diberikan hanya kepada orang Lewi. Oke, itu poin pertama, dia nyatakan begitu. Karena perpuluhan ini hanya diberikan kepada orang Lewi, jadi saya tidak perlu memberi perpuluhan. Ya, itu adalah pembelaan dia. Oke, poin pertama. Dengan kata lain, dia mau memberikan perpuluhan hanya kepada orang Lewi. Benar ya? Pertanyaannya, apakah sekarang dia memberi perpuluhan kepada orang Lewi? Ya. Kalau mau kirim tuh perpuluhan ke mana? Ke Israel atau mungkin ke mana orang yang ada di Amerika, kirimlah perpuluhannya ke sana. Ya, jangan memberi pembenaran mau menyampaikan kebenaran, tetapi yang disampaikan ternyata hanyalah pembenaran. Ya, ngerti ya? Pembenaran adalah usaha dari dia untuk membuat ini menjadi benar. Itu namanya pembenaran ya. Itu poin pertama. Wah, dia mengajak, ayo semua pendeta berdebat sama saya. Saya baru akan memberikan perpuluhan. Dia mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan di Indonesia bukanlah orang Lewi. Ya, emang saya juga nggak tahu saya dari keturunan yang mana. Ya, tapi apakah dia saat ini memberikan perpuluhan tersebut kepada orang Lewi? Oke, itu poin yang pertama. Dia hanya memberikan perpuluhan kepada orang Lewi. Lalu yang kedua yang saya catat dari pendapat dia tersebut adalah perpuluhan hanya terdapat di Perjanjian Lama, tidak tertulis dalam Perjanjian Baru. Itu yang disampaikan pada minggu lalu ya, yang membuat saya penasaran, benar nggak sih ada orang yang menyatakan seperti itu? Ternyata benar, saudara. Ya, dia bilang bahwa perpuluhan itu tidak tertulis di Perjanjian Baru, hanya tertulis di Perjanjian Lama. Nah, inilah yang terjadi saat-saat sekarang. Ya, adalah kita tahu bahwa di kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, Keluaran,
Imamat, Bilangan, Ulangan. Di situ adalah bagaimana, ya, waktu itu kan pernah disampaikan mengenai apa? His story. Ya, dari history jadi his story apabila dipisah, ya. Yaitu bagaimana Bapa Yahweh menceritakan ceritanya di zaman dulu kepada Mose atau kepada Musa. Nah, itu yang terjadi sekarang. Perjanjian lama tidak berlaku. Alias apa? Bapa Yahweh tidak berlaku. Hati-hati. Ya. Jadi mereka hanya mau melakukan sesuatu seperti yang hanya tertulis di perjanjian baru. Ya. Padahal yang memang benar-benar cerita dari Bapa Yahweh adalah di kitab Torah dari Kejadian sampai Ulangan. Mereka mau melupakan itu, mau mencoret itu, mau menghapus di dalam kehidupannya, tidak mau melihat lagi siapa penciptanya, ya. Padahal sang pencipta yaitu Bapa Yahweh, dia sudah lebih dahulu kasih ceritanya sama Mose. Namun pada saat di zaman sekarang ini orang yaitu hanya kalau dalam peribahasanya seenak udelnya aja. Yang penting apa yang gua rasa enak itu yang mau gua lakuin. Kata orang-orang zaman now. Ya, jadinya apa? Tidak tertulis dalam perjanjian baru. Tidak tertulis dalam perjanjian baru, tapi tertulis di perjanjian lama. Jadi saya tidak mau memberi perpuluhan. Ya, puji Bapa Yahweh. Pada minggu yang lalu juga, kalau Bapak Ibu melihat ininya ya, saya ulang-ulang sedikit. Saya mengucap syukur bagaimana diceritakan tentang si belalang pelahap seperti yang tertulis dalam kitab Maleaki kemarin ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu kan saya juga pernah menyampaikan mengenai perpuluhan. Cuman pada saat itu saya tidak berani mengungkapkan bagaimana bentuk-bentuk dari belalang pelahap. Ya, tetapi pada minggu lalu sudah disingkapkan contoh-contoh dari belalang pelahap. Ya, belalang adalah hama. Ya, dia suka misalkan daun gitu ya, daun yang indah, daun yang hijau. Karena kehadiran belalang, daun tersebut bisa lama-lama jadi bolong habis. Itu adalah sifat dari hama yang namanya belalang. Oleh karena itu dinamakan oleh firman Tuhan yaitu belalang pelahap. Ya. Jadi ya terserah orang yang mengutarakan pendapatnya di channel YouTube tersebut. Ya, terserah. Dia mau memberikan perpuluhan yang katanya dia hanya memberikan kepada orang Lewi yang mungkin ada di Israel sana, ya terserah, ya mungkin itu baik, ya dia memberikan langsung, mungkin ya Pak, zaman sekarang kan udah bisa pakai e-banking, e-money, wah langsung kirim langsung, ya puji Bapak Yahweh kalau memang benar, ya. Tetapi apabila tidak, yaitu hanya mencari pembenaran, ya hati-hati, belalang pelahap siap menggerogoti kehidupan kita, ya. Nggak berasa kan belalang pelahap itu. Ada orang yang berpikiran, aku nggak mau ngasih perpuluhan supaya apa? Gimana aku bisa kaya kalau aku ngasih perpuluhan? Ya, ada orang yang berpendapat seperti itu. Aku mau hidup kaya. Kalau supaya aku kaya, jadi aku tidak memberikan perpuluhan. Ya, ada orang yang berpikir seperti itu. Nah, masalahnya
Kitab Maliaki juga mengatakan bahwa Tuhan Bapa Yahweh katakan, ujilah aku. Ya, ujilah aku apakah aku tidak akan membukakan apa? Tingkap-tingkap langit bagimu apabila engkau mau kasih perpuluhan, ya. Sekali lagi, seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala, perpuluhan bukanlah persembahan, tetapi itu memang milik atau bagian dari Bapa Yahweh, ya. Bayangkan, misalkan saya punya barang ini. Misalkan saya punya barang ini, saya punya saham lah. Misalkan saya punya saham 10%. Barang ini dimiliki oleh si A. Apabila si A mengambil barang ini, berarti dia juga mengambil milik saya, saham saya sebanyak 10% tersebut. Ya, bisa dimengerti saudara? Maksudnya apa? Dalam setiap pekerjaan, dalam setiap berkat-berkat yang telah Bapa Yahweh berikan bagi kita semua, ingat, di situ ada apa? Campur tangan Bapa Yahweh. Mungkin kita nggak sadar. Mungkin kita seharian pagi, siang, sore, malam kita bekerja terus. Sambil kita mengatakan, ini adalah usahaku Tuhan, bukan usahamu. Ingat, hanya 10% kecil di napas. Ya, kita mau bekerja pagi, siang, sore, malam tanpa ada nafas, kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa berhasil, kita nggak bisa hidup, apalagi kita mau kaya, ya gimana itu? Di setiap segala kesuksesan kita, di situ ada campur tangan Bapa Yahweh. Ya, jangan seperti orang yang hanya mau melakukan seperti yang tertulis dalam perjanjian baru saja, akhirnya apa? Lupa bahwa di dalam perjanjian lama di situ ada Torahnya Bapa Yahweh. Ya, Tuhan menceritakan bagaimana semuanya ini boleh jadi. Ya, itu yang dialami juga oleh Samuel. Ya. Saya akan memberikan judul, yaitu mengenal suara Tuhan. Ya, saya berikan judul yaitu mengenal suara Tuhan, supaya apa? Kita di sini bisa melihat bahwa di zaman sekarang ini mungkin pemerintah sudah membuka besar-besaran, silakan. Yang mau beribadah silakan. Tapi lihat, saya sudah PW katanya. Saya sudah posisi wena di rumah sambil ngedengerin live streaming, ya. Sambil ngedengerin ibadah sambil makan popcorn. Ya, kayak apa? Kayak di 21 di bioskop. Ya. Hati-hati. Itu adalah salah satu bentuk dari setan untuk menjauhkan manusia terhadap Sang Pencipta. Ya, sekali lagi pada hari ini Tuhan berkehendak supaya kita semua di-refresh kembali. Bagaimana peristiwa dari si Samuel, dia boleh mengenal kepada Bapa Yahweh, ya. Next, selanjutnya. Jadi kisah ini, kisah si panggilan Bapa Yahweh terhadap Samuel ini adalah kisah seperti kehidupan di zaman sekarang. Ya, kehidupan di zaman sekarang, di mana manusia bahkan pelayan Tuhan tidak mengenal Sang Pencipta. Ya, kenapa saya katakan pelayan Tuhan? Ya, di sini Samuel dia apa? Bekerja di bait Elohim. Ya. Dan Samuel yang masih kecil itu
melayani Yahweh di hadapan Eli, ya. Pada saat itu walaupun dia masih kecil, tetapi dia tetap melakukan pelayanan di Bait Elohim. Ya, lihat. Dia sudah melayani di Bait Elohim, tetapi dalam ayat yang ke-7 dan Samuel belum mengenal Yahweh. Itu gambaran gereja-gereja sekarang ini. Ya. Mereka berjingkrak-jingkrak memuji Tuhan di tempat ibadah, melayani Bapa Yahweh, bahkan mungkin tinggal di dalam gedung gereja, tetapi mereka tidak mengenal siapa yang dilayani. Mereka tidak mengenal siapa nama Sang Pencipta. Bahkan gembalanya, poin yang kedua, gembalanya juga tidak mengajarkan nama Yahweh. Ya. Samuel sudah bekerja di sana melayani di Bait Elohim, tetapi dalam ayat ke-7 tadi dikatakan Samuel belum mengenal Yahweh. Ya. Kenapa? Kalau di zaman-zaman sekarang ini mungkin pendeta takut kehilangan jemaat. Atau mungkin apa? Takut kehilangan perpuluhan. Ya. Dulu kita jemaat ini tuh banyak, Saudara. Ya, dulu jemaat ini banyak. Ya, satu persatu, ya, pelan-pelan. Pelan-pelan, ya, mundur ya. Mundur alon-alon kalau kata lagu zaman anak muda ini, ya. Ya. Kenapa? Karena mulai kok ada nama Yahweh di sini. Ya. Tapi puji Bapa Yahweh, kita tetap boleh diperkenalkan tentang nama Yahweh. Ya. Si Imam Eli ini dia sudah ibaratnya apa ya? Pembimbing dari si Samuel untuk melayani Bapa Yahweh. Tapi dikatakan dalam ayat ke-7, Samuel belum mengenal Yahweh. Ya, saya juga nggak tahu bagaimana gambarannya pada saat itu. Apakah pada saat itu gambarannya seperti umat Israel di zaman sekarang ini? Ya, yaitu apa? Mereka hanya memanggil Adonai. Mereka hanya memanggil Hashem. Akhirnya apa? Seperti Samuel, mereka belum mengenal Yahweh. Ya. Ini yang seperti si Imam Eli. Ya. Tetapi di sini Bapa Yahweh tahu akan kerinduan hati dari si Samuel. Bapa Yahweh juga tahu kerinduan hati dari orang tuanya. Ya, akhirnya apa? Bapa Yahweh langsung memperkenalkan dirinya kepada Samuel. Ya. Ingat, Tuhan rindu untuk semua umat manusia ini diselamatkan. Tetapi apa yang kita lihat? Imam Eli, dia mungkin memang adalah imam Bapa Yahweh di Bait Elohim. Tetapi anak-anaknya, mereka melakukan kejahatan. Ya, akibatnya apa? Anak-anaknya tidak mengenal akan Bapa Yahweh. Ya. Nah, di sini juga Tuhan tahu kerinduan hati kita semua. Apakah kita mau mengenal Bapa Yahweh dengan benar atau tidak? Ya. Apabila ada umat yang tidak mau mengenal Bapa Yahweh dengan benar, Tuhan akan langsung step forward, langsung lewat. Langsung lewat apa? Yang tidak mau mengenal, ya udah disingkirkan oleh Tuhan. Tetapi yang mau mengenal, Tuhan langsung kasih kepada
Samuel, tidak melalui Imam Eli. Seperti di zaman sekarang, jemaat-jemaat Tuhan mengenal Bapa Yahweh tidak melalui gembala, tetapi mereka mengenal Bapa Yahweh melalui apa? Tuhan katakan, aku akan menggerakkan batu-batu dan juga apa? Keledai untuk menegur, untuk memakai supaya anak-anak Bapa Yahweh ini tahu siapa penciptanya. Ya, batu-batu. Batu adalah benda mati. Facebook, YouTube, Instagram, semua media sosial adalah benda-benda mati. Itulah sekarang yang sedang digerakkan oleh Bapa Yahweh supaya benda-benda mati ini menjadi alat untuk boleh memperkenalkan namanya. Ya, batu-batu yang tidak bisa bergerak, yang mati. Begitu juga dengan media sosial, YouTube, semua dipakai Bapa Yahweh untuk menjangkau jiwa-jiwa, memperkenalkan nama Bapa Yahweh. Ya, jadi dari tempat ini saya katakan kepada semua gembala-gembala yang tidak mengajarkan akan nama Bapa Yahweh, hati-hati. Engkau tidak lebih baik dari batu, tidak lebih baik dari YouTube, karena semua alat-alat mati itu sekarang dipergunakan oleh Bapa Yahweh supaya dipercepat waktunya. Keselamatan boleh terjadi. Ya, amin saudara. Beri kemuliaan bagi Bapa Yahweh dong. Haleluya. Akhirnya apa? Tuhan melihat respon dari manusia. Bapa Yahweh melihat respon dari kita semua yang mau mengenal namanya dengan baik, dengan benar. Ya. Apabila kita mau mengenal Dia dengan benar, Tuhan pasti akan membukakan tingkap-tingkap langit dengan lebih terbuka lagi. Seperti apa yang kita seperti kisah perpuluhan tadi. Tuhan katakan, ujilah aku. Ya, mungkin orang lain yang angan-angannya aku ingin kaya, benar dia bisa kaya. Tetapi di saat ujian, pencobaan datang, apakah benar bisa terjadi mujizat, bisa terjadi pemulihan, bisa terjadi sesuatu yang besar. Tuhan katakan, ujilah aku. Nah, di saat seperti itu ada perbedaan. Seperti yang ditulis dalam firman Tuhan, Bapa Yahweh akan membuat perbedaan antara umat yang menyembah kepada Bapa Yahweh dengan orang lain yang menyembah kepada ilah-ilah lain. Ya. Jadi sekali lagi, pada saat pagi hari ini kita mau di-refresh kembali, disegarkan kembali oleh Bapa Yahweh, bagaimana kita bisa mengenal suara Bapa Yahweh, ya. Jangan sampai karena work from home, karena ibadah from home, karena semua, tidak hanya jemaat anak domba Adonai, ya. Sekali lagi, tidak hanya jemaat anak domba Adonai, tapi bagi jiwa-jiwa yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dimanapun Anda berada, mungkin sedang ada di rumah, tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh bumi yang bisa mengenal, yang bisa mendengar akan siaran ini, ya. Sekali lagi, refresh kembali. Supaya apa? Ada pemulihan, disegarkan kembali, ya. Karena ada orang yang berpendapat, aduh, aku sudah nyaman ini di rumah, bisa tanpa harus keluar uang ongkos, tanpa harus bangun pagi, ya.
Mungkin kalau misalkan ibadah jam 8 kurang 15 udah siap, bangun, cuci mata, cuci tangan, langsung ibadah siap. Tanpa harus ada pengorbanan, ya. Tapi sekali lagi, ya, mungkin ada juga orang yang berpendapat, oh zaman dulu tidak ada bait Elohim waktu dihancurkan. Jadi umat hanya menyembah, hanya berdoa di rumahnya masing-masing. Oke. No problem, itu zaman dulu. Sekarang tempat ibadah ada. Tempat ibadah sudah dibuka. Ya, datanglah tempat ibadah, beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekali lagi, beribadahlah kepada Tuhan Sang Pencipta. Ya, di sini kita akan melihat siapakah Sang Pencipta itu. Ya, jangan dicampur adukan dengan ajaran-ajaran atau agama-agama lain. Tetapi di sini adalah dari Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Tuhannya Samuel. Siapakah itu? Beribadahlah kepada Dia, kepada Sang Pencipta, ya. Next, selanjutnya kita akan sama-sama belajar. Next, melihat pola pembelajaran kita. Udah nggak kelihatan juga ya. Kita akan melihat yang pertama, kita akan melihat siapakah Samuel itu. Ya, siapakah Samuel? Bagaimana latar belakangnya? Bagaimana keluarganya? Lalu poin yang kedua, kita akan melihat bagaimana sih Samuel ini kok dia bisa mengenal Bapa Yahweh. Bahkan dia bisa dipanggil oleh Bapa Yahweh untuk menegur Imam Eli. Bahkan dia bisa dipanggil menjadi seorang nabi. Nanti kita akan lihat sama-sama. Lalu yang terakhir kita akan melihat aplikasinya nih di dalam kehidupan kita di saat-saat seperti ini. Oke, saudaraku, sekarang kita akan melihat sama-sama akan keturunan dari Samuel. Tadi firman Tuhan menjelaskan bahwa dia ayahnya bernama Elkana dan ibunya bernama Hana. Ya, dari sini kita melihat bahwa memang Samuel yang dia boleh bekerja di Bait Elohim, dia harus dari keturunan Lewi, ya. Dia harus dari keturunan Lewi untuk bisa bekerja di dalam baitnya Elohim, ya. Oleh karena itu, kita mau lihat sama-sama dalam 1 Tawari 6 ayatnya yang ke-33. Dan inilah orang-orang yang berdiri dan anak-anaknya dari anak-anak Kehat, Heman si penyanyi, anak Yoel, anak Samuel, anak Elkana, dan selanjutnya. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa memang Samuel ini, apabila kita runut satu persatu ke atas, bahwa Kehat ini adalah berasal dari keturunan Lewi. Ya, dikatakan juga bahwa Samuel dan bapaknya Elkana berasal dari keturunan Lewi. Oleh karena itu, dia bisa bekerja di dalam baitnya Elohim sesuai dengan Torah yang boleh disampaikan oleh Bapa Yahweh. Oke, jadi si Samuel ini dia adalah keturunan Lewi, ya, dia adalah keturunan Lewi dari bapaknya yaitu Elkana, ibunya bernama Hana. Ya, sekali lagi saya ulang bahwa Samuel dalam 1 Tawari 6 dalam 1 Tawari 6 dalam judulnya adalah dia adalah keturunan Lewi, ya, keturunan Lewi. Tapi itu yang tadi saya bilang, dia boleh tinggal dalam bait Elohim, tetapi dia tidak mengenal siapa Yahweh. Ya, dia boleh hidup, ya. Saya tidak tahu jenis pelayanannya yang dilakukan di sana, tapi yang pasti dia melayani Elohim. Bahkan dalam kitab 1 Samuel tadi dikatakan bahwa apa tadi? Dia sedang tidur. Dia sedang berbaring. Eli sedang berbaring di tempatnya dan Eli itu ya, tentang Eli. Lalu nih tentang Samuel,
Dan Samuel sedang berbaring di dalam kemah suci Yahwe, tempat tabut Elohim terletak. Ya, lihat. Dia tinggal di dalam bait Yahwe, melakukan kegiatan-kegiatan di dalam bait Yahwe, bahkan dia bisa enak, dia bisa berbaring di dalam kemah suci Yahwe, tempat tabut Elohim terletak, tetapi dia tidak tahu siapa yang dilayani, ya. Dia berasal dari bapaknya yaitu Elkana, ibunya yaitu Hana. Mereka orang tuanya gemar, senang untuk melakukan ibadah. Lihat. 1 Samuel 1 ayat 3, dan pria itu Elkana, ya, dari tahun ke tahun pergi dari kotanya ke Silo untuk apa? Beribadah dan mempersembahkan korban di hadapan Yahwe Sebaot. Ya, bapaknya suka untuk beribadah. Ibunya, kita melihat bahwa di sini ibunya yaitu Hana, ayat yang ke-10, 1 Samuel 1 ayat 10, dan dia mengalami kepahitan jiwa dan berdoa kepada Yahwe, dan dia menangis terseduh-seduh, dan dia mengucapkan sebuah nazar dan berkata, dan selanjutnya, ya, di sini bisa dilihat bahwa bapaknya suka mempersembahkan korban. Ibunya mempersembahkan doa-doa kepada Bapa Yahwe sampai menangis terseduh-seduh. Lihat betapa luar biasanya keturunannya yang dihasilkan, yaitu Samuel. Ya, Elkana dan Hana orangnya sama-sama takut kepada Bapa Yahwe. Anaknya juga akhirnya dipakai oleh Bapa Yahwe. Ya, dinamakan Samuel, kenapa? Karena dia telah diminta dari Yahwe. Sekali lagi, kenapa namanya Samuel? Karena dia telah diminta dari Yahwe. 1 Samuel 1 ayat yang ke-20. Dan terjadilah ketika waktunya telah genap, Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menamainya Samuel. Kenapa? Seraya berkata, sebab aku telah memintanya dari Yahwe. Ya, kisah ini mirip seperti siapa? Abraham dan anaknya Ishak. Ya, mirip. Ya, si Hana dia mandul. Bahkan mandulnya apa? Dalam 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-5b, dan Yahwe telah menutup kandungan. Ya. Sekali lagi, ya, yang menutup kandungannya siapa? Yahwe. Apabila Tuhan telah tutup, tidak ada satupun, bukan susah, malah tidak ada satupun yang dapat membuka. Nggak bisa, manusia tidak bisa membuka. Ya, tetapi apa? Karena dia menangis terseduh-seduh, berharap kepada Bapa Yahwe, Tuhan tolong berikan aku anak. Ya, lihat di sini kita boleh melihat bahwa seorang Hana, dia walaupun Bapa Yahwe yang telah menutup kandungannya, tetapi dia masih tetap berharap sama Bapa Yahwe. Ya, walaupun Tuhan tutup, tapi dia mau, Tuhan tolong aku, tolong kasih aku anak. Ya, lihat di sini luar biasa ya. Karena apa? Oleh karena itu Samuel dinamakan olehnya, karena dia telah diminta oleh dari Bapa Yahwe. Ya, itu sekilas pandang dari Samuel. Bahkan Samuel juga dia dipersembahkan untuk melayani Yahwe dari sejak kecil. Ya, dari sejak kecil, sejak ia lepas disapih oleh ibunya, akhirnya dia
serahkan untuk melayani Tuhan di bait Elohim. Ya, kenapa? Karena orang tuanya sudah berjanji sama Tuhan, apabila engkau kasih aku anak, maka aku akan mempersembahkan dia untuk melayani engkau di bait Elohim. Ya, lihat, anak satu-satunya. Sama seperti siapa sih? Ishak. Tadinya apa? Dia anak satu-satunya yang dimiliki oleh Abraham. Tetapi apa? Karena dia mau mempersembahkan yang terbaik dalam hidupannya ya. Lihat, anak satu-satunya itu pasti sangat dibanggakan, pasti sangat disayang oleh orang tuanya. Tetapi karena apa? Karena dia lebih sayang kepada Bapa Yahweh, akhirnya apa? Dia persembahkan itu semua untuk Bapa Yahweh, dan akhirnya apa? Si Hana ini apabila kita baca dalam 1 Samuel 2 ayat ke-21, ternyata Yahweh melawat Hana dan dia mengandung serta melahirkan apa? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ya, dari yang tadinya dia ditutup kandungannya oleh Bapa Yahweh, tetapi apa? Karena dia mau menyenangkan akan hati Bapa Yahweh, ternyata Tuhan ngasih lagi. Ya, karena si Samuel ini yang tadinya mungkin anak terbaiknya dia, karena itu anak pertamanya dia, tetapi karena dia mau menyerahkan itu kepada Bapa Yahweh, Tuhan kasih lagi. Ya, Tuhan kasih lagi, Tuhan kasih terus. Supaya apa? 1 ganti berapa? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 1 anak diganti 5 anak. Ya, itulah hebatnya Bapa Yahweh. Ya, sekali lagi, apabila kita mau belajar dari kisah-kisah yang tertulis dalam kitab suci, itu akan sangat-sangat indah, saudara ya. Akan sangat-sangat indah. Apalagi kita mau belajar dari kisah keberhasilan, kesuksesan dari pelayan-pelayan Tuhan yang ada dalam kitab suci ini ya. Next, selanjutnya. Saat itu kondisinya firman Yahweh sangat jarang ya. Lihat tadi kan dalam 1 Samuel 3 ayat 1 tadi, dan pada masa itu firman Yahweh sangat jarang, tidak ada penglihatan yang disingkapkan. Ya. Jadi pada saat itu, apabila saya bilang bisa disebut pada saat itu adalah zaman-zaman kekelaman kali ya. Kenapa? Karena pada saat itu tempat ibadah ada, tetapi nama Yahweh, firman Yahweh sangat jarang. Tidak ada penglihatan yang disingkapkan. Ya. Bahkan pada saat itu kondisinya kita bisa bayangkan ya, apabila kita tinggal di dalam bait Elohim, melayani Tuhan, tetapi kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena itu menentukan masa depan kita. Ya, masa depan kita menyembah kepada Tuhan yang benar atau tidak. Ya, next kita akan lihat lagi selanjutnya. Kita akan belajar mengenai Samuel, dia boleh mengenal Yahweh. Ya, Samuel boleh mengenal Bapa Yahweh. Kita akan melihat bagaimanakah ceritanya ini ya. Yang boleh saya sampaikan tadi bahwa Bapa Yahweh langsung memperkenalkan dirinya kepada Samuel tanpa melalui Imam Eli. Kenapa? Karena Tuhan tahu kerinduan hati dari Samuel sendiri, karena Tuhan tahu kerinduan hati dari orang tuanya. Orang tuanya rindu supaya anaknya ini dipakai oleh Bapa Yahweh. Oleh karena itu apa? Bapa Yahweh berkenan, dia mendengarkan permintaan dari orang tuanya, dan dia juga boleh akhirnya langsung menyampaikan kepada Samuel.
Samuel, Samuel. Bahkan dia memanggil dia, Bapak Yahweh menyapa Samuel sampai berapa kali? 4 kali. Ya, 3 kali gagal, yang terakhir yang keempat, yang baru terjadi komunikasi ya. 3 kali Bapak Yahweh memanggil Samuel, Samuel masih bingung. Apakah ini yang berkata adalah Imam Eli atau bukan? Tapi pada panggilan yang keempat, dia boleh dikasih tahu sama siapa? Sama Imam Eli, apabila ada suara lagi, kamu berkatalah demikian, berkatalah Yahweh, aku siap mendengarkan. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ya, biar kehendak Bapa Yahweh yang jadi, bukan kehendak kita. Ya, bukan kehendak manusia, tetapi biar kehendak Bapa Yahweh yang jadi. Ya, Samuel pun akhirnya dia apa? Mau mendengarkan dan melakukan apa kata Yahweh. Ya, dia tidak hanya mendengarkan, mau berbincang-bincang sama Bapak Yahweh, tetapi apa? Samuel mau melakukan. Lihat 1 Samuel 3 ayat 15, dan Samuel berbaring sampai pagi. Ini setelah dia habis berkomunikasi dengan Bapak Yahweh. Lalu ia membuka pintu-pintu bait Yahweh. Nah, ini mungkin salah satu bagian dari pekerjaan si Samuel. Dia membuka pintu-pintu bait Yahweh, dipersiapkan apabila ada umat yang mau datang untuk masuk beribadah di bait Elohim. Tapi apa? Dan Samuel takut memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Ada satu perasaan takut. Kenapa? Karena ini mengenai pernyataan Tuhan mengenai keluarga dari si Imam Eli. Dan Eli memanggil Samuel serta berkata, Samuel anakku. Next, lalu dalam ayat ke-18, dan Samuel memberitahukan kepadanya segala firman itu dan tidak menyembunyikan darinya. Ya, lihat. Samuel dia tidak hanya mau bercakap-cakap, dia tidak hanya mau mendengarkan Bapak Yahweh berfirman, tetapi dia mau melawan rasa takutnya untuk menyampaikan kebenaran. Ya, mungkin ini yang dialami oleh orang-orang yang menamakan diri sebagai orang Kristen zaman sekarang. Ya, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala Tuhan yang takut untuk menyampaikan kebenaran. Ya, kebenaran khususnya apa? Tentang nama Yahweh. Ya, kebenaran tentang nama Yahweh, mereka takut untuk menyampaikan ini kepada siapa? Kepada tetangganya, kepada temannya, bahkan kepada gembalanya. Ya, sama seperti siapa? Si Samuel, dia menyampaikan kebenaran kepada Imam Eli. Ya, lihat di sini bahwa karena dia mau dipakai oleh Bapak Yahweh, dia tetap tenang. Oh Tuhan, aku mau melayani Engkau, apapun resikonya aku akan memberitahukan ini kepada Imam Eli. Ya. Next, ke slide selanjutnya. Samuel polos, dia menyampaikan apa adanya. Tidak ada ditambah, tidak ada yang dikurang, tidak ada yang disembunyikan. Ya, kenapa? Karena dia, si Samuel juga dia sayang kepada Imam Eli. Ya. Dan dia juga tidak hanya sayang kepada Imam Eli, tetapi dia juga sayang kepada keluarganya Imam Eli. Demi apa? Demi kebenaran. Ya, sekali lagi demi kebenaran, dia mau menyampaikan firman Tuhan kepada Imam Eli. Akhirnya apa? Akhirnya Bapak Yahweh mau memakai si
Samuel. Bahkan dia mau memakai Samuel dengan lebih lagi sampai dia menjadi seorang nabi. Next selanjutnya. Nah ini yang terakhir. Firman Yahweh, yaitu Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Samuel sudah boleh disampaikan di tempat ini, bahkan di tempat-tempat yang lain juga. Nah, bagaimanakah sikap kita semua? Ya, Tuhan pada pagi hari ini mengetuk pintu hati kita semua. Seperti siapa? Si Samuel. Dia memanggil Samuel, Samuel. Ya, tetapi yang terjadi zaman sekarang, ketika Tuhan mengetuk Samuel, Samuel, dia malah berpaling kepada ilah yang lain. Ya, banyak gambaran dari orang Kristen seperti ini. Ya, mereka tidak mengenal siapakah penciptanya. Ya, bahkan dengan kata lain mereka juga seperti yang boleh terjadi sekarang ini, banyak sekali orang yang berdalih bahwa nama Yahweh itu tidak bisa dilafalkan, tidak bisa dipanggil, tidak bisa disebut, pokoknya tidak bisa disuarakan, tidak bisa diucapkan. Ya, itu adalah perkataan dari orang-orang zaman sekarang. Ya, mereka mengatakan bahwa Yod He Waw He itu tidak bisa diucapkan, tidak bisa dilafalkan. Ya, oke, itu poin pertama. Tapi apabila kita lihat, ternyata LAI bisa mengucapkan Yod He Waw He. Kenapa? Kita bisa lihat dalam kamus. Ternyata LAI bisa menerjemahkan Yod He Waw He itu sebagai Yahweh. Oke, apalagi ini pembelaan dari kita, pembelaan dari umat yang tidak mau menerima nama Yahweh. Mereka katakan bahwa bahwa nama Yahweh itu ada sesat. Tetapi mereka tidak bisa mengutarakan di manakah sesatnya. Ya, kalau sesat pasti tidak ada mujizat, pasti tidak ada keajaiban. Tapi di sini di dalam nama Yahweh tetap ada mujizat. Bahkan cerita-cerita dalam kitab suci banyak yang menyampaikan tentang mujizat yang terjadi, yang diperbuat oleh Bapa Yahweh. Ya, bahkan sekarang mereka mengatakan bahwa dengan Tuhanku yang sekarang aku sudah diberkati. Ya, tetapi saya katakan dengan nama Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, saya lebih diberkati dari mereka yang menyampaikan hal tersebut. Kenapa? Karena Tuhan katakan bahwa harus ada perbedaan antara umat yang menyembah kepada Yahweh dengan umat yang menyembah kepada ilah yang lain. Ya, jadi kita di tempat ini sebagai penyembah Bapa Yahweh harus ada perbedaan. Jangan sama seperti umat yang menyembah kepada ilah yang lain. Bahkan mereka mengatakan bahwa bahwa Tuhan A itu sudah ada sejak, ini saya katakan saja sekarang, bahwa nama Allah itu sudah ada sejak dari sebelum zaman Islam. Oke, memang kalau dari sejarah saya pernah melihat memang ada seperti itu. Tapi yang bisa kita lihat di sini bahwa ajaran itu berasal dari Arab. Ya, sekali lagi bahwa Allah itu berasal dari Arab. Sedangkan Abraham, Ishak, Yakub, Samuel, dia adalah Yahudi. Dia adalah Israel. Ya, kenapa saya katakan Israel? Kenapa? Karena si Yakub berkata, Bapakku, Elohim yang disembah oleh Bapakku
Abraham, Elohim yang disembah oleh bapakku Ishak dan leluhurku Abraham. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Yakub, yaitu Israel, disembah oleh Ishak, disembah oleh Abraham, itu sama, ya. Dan keselamatan datang berasal dari bangsa Yahudi, ya. Keselamatan berasal dari bangsa Yahudi. Itu menurut iman kita. Kalau menurut iman orang lain terserah, ya. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah bahwa kita semua kalau harus mengambil sikap. Kita harus ambil sikap. Kita mau ikut, dalam tanda kutip bahasanya itu kiblat. Kita mau ke arah Yahudi, ke arah Israel, atau ke arah Arab. Ya, dan ini yang terjadi oleh kebanyakan orang Kristen yang menamakan diri sebagai orang Kristen. Ya, harus ambil sikap. Jangan mendua. Semua masing-masing sudah ada relnya masing-masing. Ya, bangsa Israel sudah punya relnya masing-masing. Bangsa Arab sudah punya relnya masing-masing. Kita jangan berada di tengah. Ya, banyak sekarang orang yang mengambil mengambil sikap yang ya cari aman, ambil jalan tengah. Ya, Yahweh dipanggil, Allah dipanggil, jadi nggak jelas, ya. Tapi pada saat pagi hari ini, Bapak Yahweh yang disembah oleh siapa? Samuel. Dia juga disembah oleh Yakub. Dia juga disembah oleh Ishak. Dia juga disembah oleh Abraham. Nah, itu adalah Tuhannya orang Israel. Ya, di mana keselamatan datang dan berasal dari bangsa Yahudi. Ya, ambil sikap. Mau ke kanan atau mau ke kiblat Israel atau mau ke kiblat Arab. Jangan ambil di tengah. Supaya apa? Ada kejelasan. Tinggalkan semua ilah-ilah asing yang selama ini disembah, ya. Tinggalkan semua ilah-ilah asing yang selama ini dalam tanda kutip kita pakai, kita pinjam dari agama lain, ya. Kembalikan itu semua kepada pemiliknya, ya. Sekali lagi, kembalikan nama Allah kepada pemiliknya. Pemiliknya yaitu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang beragama Islam, ya. Kembalikan kepada mereka, karena selama ini sudah sering sekali disembah, bahkan dikatakan apa? Yesus adalah anak Allah katanya. Itu membuat mereka marah, ya. Sekali lagi, kembalikan. Jangan seperti siapa? Si Rahel, ya. Rahel pada saat dia, kita baca aja dalam kitab Kejadian, ya. Rahel, kitab Kejadian 31 ayat 30 sampai 32. Jadi ini kisahnya mengenai si Yakub, dia membawa pergi keluarganya dari hadapan Laban, ya. Kejadian 31 ayat 30 sampai 32. Dan sekarang kau telah benar-benar pergi karena benar-benar merindukan rumah ayahmu, tetapi mengapa engkau mencuri ilah-ilahku? Ini kata siapa? Kata Laban. Mengapa engkau mencuri ilah-ilahku? Lalu Yakub menjawab dan berkata kepada Laban, sebab aku takut karena aku kira jangan-jangan engkau akan memisahkan dengan paksa anak-anak perempuanmu daripadaku. Pada siapa saja engkau menemui ilah-ilahmu itu, janganlah dia hidup lagi. Di hadapan saudara-saudara kita, periksalah olehmu, apakah ada denganku, lalu ambillah bagimu. Namun Yakub tidak mengetahui bahwa Rahel telah mencuri. Ya, Rahel mencuri ilahnya atau Tuhannya si Laban. Itulah yang terjadi sekarang, ya.
umat Kristen banyak yang mencuri mencuri atau juga meminjam atau juga memakai, tetapi tidak mau mengembalikan kepada pemiliknya, ya. Kembalikan itu semua, karena itu bukan Tuhannya kita, itu Tuhannya mereka, ya. Kita balik ke slide yang terakhir, ayat yang terakhir. Yahweh tidak akan setengah-setengah memberkati kita, asalkan kita tidak setengah-setengah melayaninya, ya. Tidak setengah-setengah dalam melayani Bapa Yahweh, itulah yang ditunjukkan oleh Samuel, ya. Apabila kita tidak setengah-setengah melayani Bapa Yahweh, Tuhan pasti juga akan memberkati kita seperti Samuel dengan berkat-berkat yang telah disediakan oleh Elohimnya Abraham, berkatnya Abraham, berkatnya Ishak, dan berkatnya Yakub. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk boleh melayani Bapa Yahweh tidak setengah-setengah? Sekali lagi, siap untuk melayani Bapa Yahweh tidak setengah-setengah? Amin. Haleluya. Malaikat Bapa Yahweh mencatat akan ucapan kita. Karena apa? Karena hanya Yahweh yang menjanjikan hidup kekal dalam kebahagiaan dan kebenaran. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau akhiri kebenaran firman Tuhan ini.